Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang perbedaan antara lam, lamma. Antara huruf lam dan lamma ini sebenarnya adalah dua saudari. Dikatakan dua saudari karena memang keduanya memiliki fungsi dan makna yang serupa, di mana keduanya ini mengandung makna menafikan masa lampau. Selanjutnya, agar dapat membedakan antara lam dengan lamma, maka kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi daripada masing-masing dari huruf lam dan juga huruf lamma ini. Kita mulai terlebih dahulu dari huruf lam. Tentang huruf lam ini, Imam Sibawayh mengatakan bahwa huruf lam ini linafyi fa'ala. Artinya bahwa huruf lam ini berfungsi untuk menafikan bentuk fa'ala, yaitu bentuk kalimat fi'il yang mengandung makna mati. Maksudnya adalah huruf lam ini diletakkan untuk menafikan kalimat fi'il yang mengandung makna masa lampau. Sehingga ketika dikatakan qoma Zaidun, maknanya adalah Zaid telah berdiri. Maka manakala dinafikan, maka bentuk penafiannya adalah lam yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Dalam hal ini, sekalipun huruf lam ini masuk kepada fi'il mudhari', namun maknanya adalah tetap mengandung makna lampau. Sekali lagi, ketika kita katakan qoma Zaidun, Zaid telah berdiri, maka ketika kita ingin menafikan susunan lafadz ini, maka kita akan mengatakan lam yakum Zaidun. Sekalipun di sini adalah fi'il mudhari' yang mengandung zaman hal ataupun istiqbal, namun karena di sini dimaksudkan untuk menafikan lafadz qoma Zaidun, maka zaman yang terkandung di dalam lam yakum di sini tetaplah mengandung zaman lampau sebagaimana pada bentuk asalnya, yaitu berupa fi'il madi. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Maka ketika dikatakan lam yakum Zaidun, artinya Zaid tidak berdiri. Artinya perbuatan tidak berdiri itu telah terjadi pada masa lampau. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa lam ini sebenarnya masuk kepada fi'il mudhari', lalu memindahkan zaman yang ada pada fi'il mudhari', yaitu hal dengan zaman istiqbal itu dipindah kepada zaman lampau. Sehingga yang asalnya mengandung makna sedang atau akan, ketika dimasukin oleh lam, maka zaman tersebut berubah atau dipindah kepada masa lampau. Sehingga dapat dikatakan bahwa huruf lam ini adalah huruf yang memindah zaman daripada fi'il mudhari' kepada zaman yang dimiliki oleh fi'il madi. Dengan demikian, di dalam susunan kalimat, huruf lam ini dapat pula diberi keterangan lampau. Seperti pada lafadz lam yakum Zaidun, dapat pula kita katakan lam yakum Zaidun amsi. Lam yakum tidak berdiri Zaidun, siapa Zaid, amsi kemarin. Sebagaimana dapat pula dikatakan ma qoma Zaidun amsi. Ma tidak, koma telah berdiri Zaidun, siapa Zaid, amsi kemarin.
Jadi di dalam susunan ini sekalipun lafadz yakum ini adalah fi'il mudhari' yang seharusnya mengandung zaman hal ataupun istiqbal, namun ketika sudah dimasukin oleh lam, maka zaman yang terkandung di dalam lafadz yakum ini dipindah atau dirubah kepada bentuk masa lampau. Sehingga di sini boleh diberi zaman lampau. Lam yakum Zaidun amsi, Zaid tidak berdiri kemarin. Sebagaimana boleh pula dikatakan maqama Zaidun amsi, di mana koma di sini adalah fi'il mati yang mengandung makna lampau dan pantas untuk diberi keterangan dengan zaman lampau. Kecuali nantinya manakala dimasukin oleh huruf syarat in, maka makna daripada fi'il mudhari' yang dimasukin oleh lam ini akan dikembalikan kepada zaman asalnya, yaitu mengandung zaman istiqbal. Seperti contoh, in lam takum ghadan lam akum. In jika lam takum tidak berdiri siapa engkau ghadan besok, lam akum maka aku pun tidak akan berdiri. Jadi fi'il mudhari' yang dimasukin oleh lam ini zamannya akan kembali kepada zaman istiqbal karena memang dimasukin dengan in, sehingga dapat pula kita berikan keterangan waktu yang berupa lafadz ghadan, yaitu yang bermakna besok, karena memang makna dari zaman fi'il ini mengandung zaman istiqbal setelah dimasukin oleh in. In lam takun ghadan lam akum, jikalau besok engkau tidak berdiri maka aku pun tidak akan berdiri. Selanjutnya jikalau dikatakan, kenapa harus ada lam di dalam penafian? Kenapa tidak cukup dengan adanya ma saja? Sehingga cukup kita mengatakan maqama Zaidun amsi atau maqama Zaidun saja, tanpa harus mengatakan lam yakum Zaidun, yaitu merubah bentuk zaman fi'il mudhari' ini kepada zaman madi. Kenapa harus ada hal semacam ini? Maka ulama di sini memberikan penjelasan bahwa pada huruf lam ini terdapat tambahan makna yang tidak dimiliki oleh huruf nafi ma, yaitu huruf nafi ma ini hanya dapat digunakan untuk menafikan masa lampau, di mana masa lampau ini yang dekat dengan masa yang sekarang, bukan masa lampau secara mutlak. Jadi manakala lam ini mengandung makna masa lalu secara mutlak, bisa kemarin, bisa 1 minggu, bisa 1 tahun, bahkan bisa beberapa tahun yang lalu. Namun untuk ma ini hanya masa lampau yang masih dekat dengan zaman sekarang saja, bisa tadi atau bahkan kemarin lusa saja. Maka dari sinilah diperlukan adanya penafian dengan huruf lam, karena memang makna daripada penafian dengan huruf lam memiliki makna penafian zaman lampau secara mutlak. Selanjutnya, lebih rinci ulama memberikan penjelasan terkait dengan huruf lam ini, yaitu huruf lam ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai huruf nafi, yaitu karena huruf lam ini mengubah kalimat yang pada asalnya mengandung makna positif nantinya akan mengandung makna negatif. Kemudian yang kedua adalah huruf lam ini adalah sebagai huruf jazm, di mana lam ini nantinya akan dapat menjazmkan kepada fi'il mudhari'. Jadi ketika fi'il mudhari' ini pada asalnya dalam keadaan rofa, ketika dimasukin oleh lam, maka fi'il mudhari' itu nantinya akan menjadi jazm. Kemudian yang ketiga adalah huruf lam ini adalah sebagai huruf qalbun, artinya huruf yang membalik atau mengubah zaman yang ada pada fi'il mudhari', yaitu zaman istiqbal, dirubah kepada zaman mati. Contohnya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Walam yu'ta sa'atan minal mali. Walam yu'ta, dan tidak diberi siapa dia, sa'atan minal mali, kepada kelapangan, minal mali, dari harta. Di sini kita perhatikan lafadz yu'ta, di mana yu'ta ini adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam. Pada asalnya adalah atayati, yaitu yu'ta
yu'ta, di mana yu'ta di sini adalah bentuk mabni majhul daripada ya'ti. Yu'ta, kemudian ketika dimasukin oleh lam, maka di sini i'robnya menjadi jazm dan tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilat yang ada di akhirnya. Karena memang lafadz yu'ta ini termasuk dari fi'il mu'tal akhir. Jadi walam yu'ta ini adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm. Pada asalnya lafadz ata ya'ti atau yu'ta ini mengandung makna positif, yaitu diberi. Setelah dimasukin oleh lam maka menjadi tidak diberi. Kemudian fi'il mudhari' itu pun setelah dimasukin oleh lam menjadi jazm, dan selanjutnya makna daripada yu'ta yang asalnya bermakna istiqbal ini dirubah dengan adanya lam menjadi bermakna madi atau lampau. Contoh yang lain seperti lafadz lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yalid dan yulad ini semuanya adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm sebab dimasukin oleh amil jazm yang berupa lam. Selanjutnya adalah lamma. Lamma ini pada asalnya adalah huruf lam yang ditambah dengan ma, di mana keberadaan daripada ma ini nanti tidak akan mengubah amal daripada lamma, di mana lamma ini juga dapat beramal sebagaimana lam, yaitu dapat menjazmkan kepada fi'il mudhari' yang dimasukinya. Contohnya seperti lamma yadhuku al-'adzaba, lama belum yadhuku merasakan siapa mereka al-'adzaba kepada azab. Di sini yadhuku adalah fi'il mudhari' yang dimasukin oleh lama, sehingga fi'il mudhari' itu pun dalam keadaan jazm, di mana tanda jazmnya ini adalah dengan membuang huruf nun yang ada di akhir. Jadi pada asalnya adalah yadhukuna, dimasukin lama menjadi yadhuku, karena yadhuku termasuk dari af'alul khamsah yang tanda jazmnya dengan membuang huruf nun. Huruf lam sendiri memiliki fungsi yang sama dengan lam, yaitu dia itu adalah termasuk huruf nafi. Kemudian yang kedua juga termasuk dari amil jazm, dan yang ketiga dia juga termasuk dari huruf qalbun, yaitu membalik makna zaman yang terdapat dalam fi'il mudhari' yaitu zaman istiqbal menjadi zaman madi. Selanjutnya terkait dengan huruf lamma. Lamma di sini ada dua macam. Macam yang pertama adalah sebagai huruf jazm yang nantinya akan menjazmkan kepada fi'il mudhari' yang terletak setelahnya sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Kemudian macam yang kedua adalah lamma ini dapat dikatakan sebagai dzaraf zaman, yaitu sebagai kalimat yang bermakna hina, yaitu bermakna ketika. Ketika lamma ini merupakan dzaraf zaman, maka nantinya lamma ini termasuk dari adatus syarti, termasuk dari adat syarat, di mana nantinya ada fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syarat dan jawab syaratnya itu nantinya sama-sama berupa fi'il madi, atau untuk jawab syaratnya ini ada kalanya berupa jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyahnya ini didahuluin oleh idza fujaiyah, yaitu idza yang mengandung makna tiba-tiba. Sekali lagi, ketika lamma itu merupakan dzaraf zaman, maka lamma ini termasuk daripada adat syarat, di mana di sana ada fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syarat ataupun jawab syaratnya itu sama-sama berupa fi'il madi, atau jawab syaratnya itu nantinya berupa jumlah ismiyah yang biasanya didahuluin oleh idza fujaiyah, idza yang bermakna tiba-tiba. Kita ambil contoh seperti falamma ja'ahum bi ayatina
idza hum minha yadhakun. Falamma maka tatkala jaa datang siapa dia hum kepada mereka bi ayatina dengan membawa ayat-ayat kami Allah. Idza maka tiba-tiba hum adapun mereka minha terhadap ayat-ayat tersebut yadhakuna ialah tertawa siapa mereka. Maka tatkala datang kepada mereka ayat-ayat kami, tiba-tiba mereka mentertawakannya. Di sini kita perhatikan terdapat lamma, di mana dalam susunan ini lamma adalah merupakan dzaraf zaman yang bermakna hina, ketika atau tatkala. Dalam susunan ini terdapat fiil syarat dan jawab syarat, di mana fiil syaratnya adalah lafadz jaa yang merupakan fiil madi dan jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah yang didahuluin oleh idza fujaiyah. Hum ini adalah mubtada, yadhakun ini adalah khobar mubtada, yang susunan ini adalah merupakan susunan jumlah ismiyah. Maka dari sini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa antara lam dan lamma ini memiliki persamaan, di mana keduanya ini sama-sama merupakan huruf nafi, juga merupakan amil jazm, dan keduanya juga berfungsi sebagai qalbun, yaitu memindah atau merubah zaman yang terdapat pada fiil mudhari kepada zaman lampau atau zaman madi. Namun di samping itu juga keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah yang pertama, dilihat dari segi waktu penafian, di mana untuk lam ini digunakan untuk menafikan perbuatan yang telah selesai di masa lampau. Jadi perbuatan itu telah selesai di masa lampau. Dan untuk huruf lam ini dimungkinkan untuk diberikan penegasan terhadap perbuatan tersebut di hari kemudian. Kita ambil contoh seperti lafadz lam adhabu ila misro abadan. Aku tidak pergi ke negeri Mesir abadan, selamanya. Di mana susunan ini akan memberikan pengertian bahwa aku tidak pergi atau bahkan aku tidak akan pergi ke negeri Mesir. Dalam contoh ini dapat kita lihat bahwa penafian dengan lam itu adalah untuk suatu perbuatan yang telah selesai di masa lampau. Pada waktu itu aku tidak pergi ke Mesir. Kemudian boleh pula diberikan penegasan dengan kata-kata abadan yang memberikan pengertian bahwa untuk hal ini aku tidak akan pergi ke negeri Mesir selama-lamanya. Contoh yang lain seperti lafaz lam atahaddath al-yawma walakinni tahaddathtu al-ana. Lam atahaddath al-yawma, aku tidak berbicara hari ini. Walakini akan tetapi aku tahaddatsu telah berbicara siapa aku al-ana sekarang. Aku tidak berbicara hari ini, tetapi sekarang aku sudah berbicara. Ketika dikatakan lam atahaddath al-yawma, berarti perbuatan itu telah selesai di masa lampau. Untuk saat ini aku pun telah berbicara. Ini menandakan bahwa perbuatan yang dimasukin oleh lam itu telah selesai di masa lampau. Namun untuk saat ini aku pun telah berbicara. Beda halnya dengan lamma, di mana lamma ini digunakan untuk menafikan atau meniadakan suatu perbuatan di masa lampau ataupun masa sekarang. Jadi penafiannya secara total, baik masa lampau maupun sampai sekarang. Sehingga dalam hal ini tidak perlu adanya penetapan terhadap perbuatan tersebut. Contohnya seperti lamma atahaddath al-yawma
khaufan minal iqabi. Lama tidak atahaddatsu berbicara siapa aku al yauma pada hari ini khaufan karena takut minal iqabi dari siksaan. Aku belum berbicara hari ini karena takut terhadap hukuman. Artinya ia belum berbicara sama sekali, tidak di masa lalu dan tidak pula di masa kini. Sehingga tidak boleh dikatakan lamma atahaddats al-yauma khaufan minal iqabi, kemudian dilanjutkan thumma atahaddatsu al-ana. Thumma kemudian atahaddatsu berbicara siapa aku al-ana sekarang. Hal ini tidak diperbolehkan karena nantinya akan terjadi kontradiktif antara lafadz yang pertama dengan lafadz yang kedua. Di mana pada lafadz yang pertama ini dikatakan tidak terjadinya sesuatu tersebut baik di masa lampau maupun di masa kini. Sementara untuk lafadz yang kedua di sini aku berbicara sekarang, berarti hal tersebut dilakukan pada masa sekarang ini. Maka hal ini pun kontradiktif atau berlawanan dengan lafadz sebelumnya. Oleh karena itu tidak membutuhkan adanya penetapan. Cukup mengatakan lafadz yang pertama ini pun sudah memberikan pernyataan bahwa hal tersebut tidak terjadi di masa lampau dan tidak terjadi pula di masa sekarang. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bolehnya menafikan perbuatan yang telah terputus dari masa kini. Jadi terkait dengan bolehnya menafikan atau meniadakan suatu perbuatan yang telah terputus pada masa kini atau pada masa sekarang. Untuk lam ini dapat menafikan suatu perbuatan yang telah selesai di masa lalu dan tidak ada keterkaitan lagi dengan masa sekarang. Contohnya seperti lam yakun kada thumma kada. Lam yakun tidak ada. Siapa dia? Kada ialah demikian. Thumma kemudian kada demikian. Dulu tidak demikian, lalu kemudian menjadi demikian. Jadi ketika dikatakan lam yakun kada, dulu dia tidak demikian, itu dulu, beda halnya dengan sekarang. Dulu dia tidak mencuri, itu dulu, beda halnya dengan sekarang. Bisa jadi untuk sekarang dia mencuri. Dulu dia tidak bermabuk-mabukan, itu dulu, beda halnya dengan hari ini. Hari ini bisa jadi dia itu bermabuk-mabukan. Jadi penggunaan untuk lam itu digunakan untuk perbuatan yang telah selesai di masa lalu dan tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Artinya masa lalu itu bisa jadi berbeda dengan masa sekarang. Ini berbeda manakala dengan lama. Penafian dengan menggunakan lama itu harus terus terhubung dengan masa sekarang. Jadi jikalau masa lalu dia itu melakukan hal itu, maka sampai sekarang pun dia tetap melakukan hal tersebut. Jadi ketika dikatakan lamma yakun kada, maka maknanya adalah dia tidak melakukan hal tersebut dan sekarang pun dia tetap tidak melakukannya. Jadi perbuatan masa lalu masih terus-menerus berkaitan dan berlanjut hingga masa sekarang. Kemudian perbedaan yang ketiga itu terletak pada kemungkinan terjadinya perbuatan yang telah dinafikan. Sekali lagi, perbedaan yang ketiga itu terdapat pada kemungkinan terjadinya perbuatan yang telah dinafikan. Contohnya, ketika digunakan lafadz lam, maka terkadang perbuatan yang dinafikan itu mustahil untuk terjadi. Contohnya seperti lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak melahirkan siapa Allah, walam yulad dan tidak dilahirkan siapa Allah.
di sini menggunakan huruf lam, di mana ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dinafikan oleh lam itu adalah perbuatan yang dianggap mustahil untuk terjadi. Beda halnya manakala dinafikan dengan menggunakan lamma, di mana perbuatan yang dinafikan atau yang ditiadakan dengan menggunakan lamma ini masih mungkin terjadi di masa yang akan datang, tetapi belum terjadi sampai saat ini. Jadi dulu sampai saat ini masih belum terjadi, tapi mungkin saja akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya seperti lamma yadzuku al-'adzaba, lama belum, yadzuku merasakan siapa mereka, al-'adzaba kepada azab. Mereka itu masih belum merasakan azab. Dulu hingga saat ini masih belum merasakan, namun bisa jadi hal tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian perbedaan yang keempat adalah boleh atau tidaknya lafaz tersebut terletak setelahnya huruf syarat. Untuk huruf lam ini masih diperbolehkan. Jadi boleh lam ini terletak setelahnya huruf syarat. Contohnya ketika dikatakan in lam ta'tini atika. In jika lam ta'ti tidak datang siapa engkau, ni kepadaku, atika maka akan datang siapa aku, ka kepadamu. Jika kau tidak datang kepadaku, maka akulah yang akan datang kepadamu. Di sini huruf lam boleh terletak setelahnya huruf syarat. Contoh yang lain seperti lafaz faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Faman lam yastati, faman maka adapun barang siapa, lam yastati ialah tidak mampu siapa man, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib memberikan makan 60 orang miskin. Di sini terdapat lam yang terletak setelah ada syarat. Jadi untuk lam ini boleh terletak setelahnya ada syarat. Berbeda halnya dengan lamma. Untuk lamma ini tidak boleh terletak setelahnya ada syarat. Jadi ketika dikatakan in lam takum akum, jika kamu tidak berdiri, maka aku berdiri. Namun tidak boleh dikatakan in lamma takum akum. Hal ini adalah keliru, karena memang lamma tidak bisa terletak setelahnya ada syarat. Kemudian perbedaan yang kelima adalah terletak pada boleh atau tidaknya menghapus atau membuang kalimat fiil yang terletak setelahnya. Untuk lamma, fiil yang terletak setelahnya ini boleh dibuang manakala maknanya telah dapat difahami di dalam susunan tersebut. Jadi manakala makna daripada fiil itu telah dapat difahami, maka fiil yang terletak setelahnya lamma ini boleh dibuang. Contohnya seperti ketika kita mengatakan qarabtu al-baita. Walamma qarabtu telah hampir siapa aku, al-baita nyampe di rumah, walamma tetapi belum sampai. Di sini terdapat kalimat fiil yang dibuang yang terletak setelahnya lamma. Hal itu diperbolehkan karena memang dari makna yang ada ini sudah dapat difahami dari kalimat sebelumnya. Aku hampir sampai. Kalau sudah hampir sampai, berarti kan belum sampai. Seolah-olah di sini terdapat kalimat lamma asil ilaihi. Lama belum asil sampai siapa aku ilaihi kepada rumah itu. Jadi aku hampir sampai tapi masih belum sampai ke rumah, hanya hampir saja. Jadi untuk lama
fiil yang terletak setelahnya boleh dibuang dengan syarat manakala makna daripada fiil yang dibuang itu sudah dapat difahamin. Beda halnya dengan huruf lam, di mana fiil yang terletak setelahnya huruf lam ini sama sekali tidak boleh dibuang kecuali dalam darurat syair, di mana biasanya di dalam syair itu seringkali terdapat beberapa hal yang menyalahin terhadap kaidah yang ada. Jadi aturan di dalam kaidah, fiil yang terletak setelahnya lam ini sama sekali tidak boleh dibuang. Namun di dalam syair seringkali hal itu dilakukan. Contohnya seperti yang terdapat di dalam syair, ihfaz wadi'ataka allati istawda'taha yaumal a'azibi in wasolta wa illam. Ihfad, hendaklah menjaga siapa engkau, wadi'ataka, kepada titipanmu, allati yang istauda'ta, telah menitipkan siapa engkau, ha, kepada itu wadi'ah, yaumal a'azibi, pada hari berpisah, in, jika, wasolta, telah sampai siapa kamu, wa illam, maupun tidak. Jagalah titipan yang telah engkau percayakan pada hari berpisah, baik engkau sampai maupun tidak. Di sini terdapat lam, di mana fiil yang terletak setelahnya lam di dalam syair ini dibuang. Takdirannya adalah wa illam tafsil. Hal ini dapat diketahui dari susunan kalimat yang terletak sebelumnya. Jadi, jikalau engkau sampai dan tidak, artinya dan tidak sampai. Jagalah titipan yang telah engkau percayakan pada hari perpisah, baik engkau sampai maupun tidak sampai. Jadi dibuangnya kalimat fiil yang terletak setelahnya lam ini hanya terjadi di dalam syair saja. Secara umum kalimat fiil yang terletak setelahnya lam tidak boleh dibuang. Beda halnya dengan lamma boleh dibuang manakala makna dari fiil tersebut telah dapat difahami dari susunan yang ada. Ini adalah beberapa penjelasan tentang lam dan lamma, di mana kedua lafadz ini ada kalanya memiliki titik persamaan dan ada kalanya terdapat perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.